Oh, ketemu lagi semuanya. Kita akan belajar tentang mediator pattern saat ini. Mediator pattern salah satu dari pattern yang ada di pola desain perangkat lunak ya. Nah, kalau lihat dari judulnya mediator, biasa dengar kata mediator itu apa artinya? Ya, mungkin kita sering dengar kata apa mediasi gitu ya. Ada pihak-pihak misalnya yang bersengketa gitu. Kemudian dilakukan mediasi. Artinya ada orang ketiga ya, ada pihak ketiga di tengah di antara yang bertikai tersebut dan dia mengatur supaya mereka bisa berunding dengan baik misalnya seperti itu ya, bisa saling membicarakan masalahnya dan dicari penyelesaian masalahnya. Nah, mediator pattern ini termasuknya dalam kelompok behavioral pattern. Gitu ya. Jadi paling kelihatan ketika di running ya, ketika programnya dijalankan dalam kondisi dinamik berjalan. Nah, itulah sifat behavioralnya paling terlihat. Mediator pattern ini akan mengenkapsulasi cara interaksi dan komunikasi antara kumpulan objek yang berbeda gitu ya, sehingga membuatnya bersifat lebih tidak saling tergantung ya, loose coupling. Gitu. Nah, di sini memungkinkan terdapat perbedaan aksi dari setiap kumpulan objek ya. Nah, jadi eh, yang sebelumnya kita belajar common juga sama mengenkapsulasi ya. Tapi kalau tadi common itu mengenkapsulasi sebuah request gitu ya. Nah, tapi kalau di sini mediator pattern ini yang dia enkapsulasi adalah ini, cara interaksi dan komunikasinya gitu. Jadi kalau common pattern itu cuma satu buah request yang dia enkapsulasi. Nah, sebaliknya di mediator pattern ini seluruh pola interaksinya gitu ya. Interaksi dan komunikasi antar objeknya, nah itu ditangani oleh mediator pattern ini gitu. Jadi secara keseluruhan bukan hanya satu request aja. Nah, di buku Gang of Four, definisinya adalah seperti ini. Define an object that encapsulates how a set of objects interact. Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to each other explicitly, and it lets you vary their interaction independently, gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya sekumpulan objek, kalau tanpa mediator, mereka akan berinteraksi secara langsung, gitu ya. Tapi dengan mediator akan dibantu interaksinya diubah gitu ya menggunakan mediator. Nah, mediator ini akan digunakan ketika salah satu atau kedua hal ini dibutuhkan gitu ya. Komunikasi antara himpunan atau kumpulan objek itu kompleks gitu interaksinya. Nah, tapi ada syarat juga tetap harus terdefinisi dengan jelas gitu ya. Jadi jalur komunikasinya tetap terdefinisi dengan jelas. Baru bisa dibikin jadi mediator pattern ini. Nah, kemudian terlalu banyak hubungan antar objek misalnya, sehingga dibutuhkan komunikasi atau kontrol bersama. Nah, di sini ya, butuhkan titik komunikasi atau kontrol bersama. Nah, mediator ini bisa menjadi titik pertemuan komunikasinya atau di sana dilakukan juga kontrol pengaturan. Berarti interaksinya tuh ada pengaturannya gitu ya dan itu ditetapkan di dalam mediatornya. Nah, salah satu contoh penggunaan mediator misalnya mailing list gitu ya. Mailing list itu akan menyimpan semua data, semua email yang ikut bergabung di situ gitu ya dan menyediakan satu titik akses gitu ya. Jadi kalau satu anggota mau ngirim email ke semua anggota yang lain, dia cukup mengirim eh, ke satu aja gitu ya, gitu. Ke satu email yang merupakan email mailing listnya tersebut. Tanpa melakukan mediator mailing list ini, berarti pengirim email itu harus mendaftarkan semua calon penerima dari email tersebut, gitu ya. Nah, di diagram kelasnya, mediator ini seperti ini. Jadi ada bagian
abstrak class atau interface-nya mediator, kemudian ada concrete mediator. Nah, seperti biasa proses intinya ada proses sebetulnya ya realnya ada di concrete mediator. Kemudian kita punya sekumpulan objek yang saling berinteraksi ya. Kumpulan objek yang saling berinteraksi ini di sini di diagram kelasnya digambarkan sebagai interface kolega, di mana turunannya adalah konkret koleganya. Jadi objek-objek ini berasal dari kelas yang cukup sejenis sebetulnya gitu ya, konkret kolega ini. Nah, nanti dari satu objek kalau dia butuh berinteraksi dengan objek yang lain, dia akan seperti mengirimkan informasi gitu ya. Informasi ke di sini mediatornya yang sebetulnya kan menggunakan konkret mediatornya, dan informasi tersebut kemudian akan merupakan update yang dikirimkan ke objek-objek lainnya gitu ya. Bisa mengacu ke satu objek lain secara spesifik, bisa juga mengacu ke misalnya dikirim ke banyak objek seperti itu, atau subgroup dari objek-objek tersebut misalnya. Nah, di buku desain pattern for dummies ada contohnya ya di situ. Eh, di contoh itu ada 4 objek yaitu welcome, shop, purchase, dan exit. Nah, kalau tanpa menggunakan mediator berarti setiap objek ini bisa berinteraksi gitu dengan semua objek lain ya. Dari welcome, dia bisa ke shop, ke exit, ke purchase gitu. Dari shop juga ke welcome, ke purchase, ke exit, dan seterusnya. Nah, tanpa menggunakan mediator, di sini terlihat bahwa interaksinya tuh akan banyak sekali gitu ya. Interaksi di sini adalah ditunjukkan dengan eh, garis-garis berpanah ini gitu ya, dan dua arah gitu ya, bolak-balik. Nah, ini berarti ada 4, ada 6 ya. Ada 6 dan masing-masing dua arah, ada 12 komunikasi seperti itu. Nah, dengan kita menggantikan dengan mediator, maka kita hanya punya di sini 4 ya, atau jadi 8 kalau bolak-balik. Semua objek-objek tersebut cukup berhubungan dengan mediator saja. Cukup terhubung dengan mediator, maka setelah terhubung dengan mediator, dia bisa terhubung berkomunikasi dengan objek manapun yang lain, gitu yang sama-sama terhubung dengan mediator ini. Nah, jadi mediator ini fungsinya dia di tengah, mediasi gitu ya, titik kontrol bersama seperti itu. Nah, ini ada contoh kodenya. Jadi di situ ada 4 objek ya. Nah, di sini jadi objeknya jadi menjadi kelasnya seperti ini. Jadi kita punya yang pertama kelas welcome. Di sini ada penunjuk reference ke mediatornya. Kemudian nanti ya dia terima mediatornya tuh yang mana dicatat gitu ya, dari reference objek mediatornya dia catat untuk nanti digunakan. Nah, kemudian di sini ketika dijalankan dia ada metode go-nya di sini. Nah, dia akan ditanya dari posisi welcome ini apakah dia mau belanja misalnya ya. Jawabannya kalau yes, berarti dia eh, di sini ketika yes, dia tidak akan dari sini langsung memanggil objek shop terus go misalnya seperti itu, tidak. Tapi di sini akan eh, komunikasinya itu akan melalui mediator. Di mediator ada metode khusus yang untuk mengaturnya yaitu metode handle gitu. Nah, dia cukup memberitahukan di sini bahwa saat ini dia ada di posisi welcome dan kemudian dia akan melakukan shop, melakukan belanja gitu ya, seperti pertanyaan tadi. Karena dijawab yes, dia akan belanja. Nah, tapi kalau enggak, jawabannya no, berarti misalnya dia akan keluar gitu ya. Nah, jadi ini ada seperti ada bentuk format message yang mereka sepakati bersama gitu ya. Oke, nah maka ini akan ditangani oleh mediatornya, komunikasinya. Nah, kemudian kelas yang kedua yaitu di sini shop ya. Ini juga sama, mediatornya disimpan. Nah, di metode go-nya
ketika di posisi shop ini dia ditanya apakah akan purchase, mulai melakukan pembayaran misalnya ya. Nah, jika jawabnya yes, kembali interaksinya tidak langsung dilakukan ke objek yang lainnya, tapi dia melalui mediator. Ke mediator, ke method handle-nya dia kirim pesannya. Posisi sekarang dia posisinya di shop dan dia akan melakukan purchase seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya jawab no, misalnya dari posisi shop dia akan exit gitu ya, kasih tahu ke mediatornya. Nah, di sini tapi berarti belanjanya nggak jadi gitu ya, purchase-nya nggak jadi, terus kemudian dia keluar gitu. Pengertiannya begitu ya, bukan dia belanja ngambil barang terus keluar tanpa bayar ya. Nah, kemudian di sini posisi purchase-nya nanti berarti jadi objek purchase-nya di sini kan ya. Nah, di method go-nya, nah dia akan melakukan pembeliannya sekarang misalnya gitu ya. Jawabnya yes dan no. Nah, kalau ternyata ya, maka di sini langsung misalnya ya, langsung di sini bisa melakukan pembayaran. Jadi thanks for your purchase. Di sini nggak perlu dilakukan, tidak perlu melempar dulu ke mediatornya gitu ya. Karena di posisi purchase ini dia benar bisa membayar. Nah, setelah itu, setelah purchase baru dia akan eh, interaksi lagi ke mediator, dia kirim, setelah purchase dia akan exit keluar gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi jawabnya no, berarti dia tidak melakukan pembayaran sekarang, tapi dia batal gitu ya, kemudian exit. Jadi yang exit ini tetap dilakukan gitu ya, apakah bayar dulu terus keluar atau nggak jadi beli langsung dia keluar misalnya. Nah, yang keempat adalah kelas exit-nya, objek exit-nya. Nah, di sini di go-nya nggak ada pilihan apa-apa, ditanya apa-apa lagi. Jadi dia emang pasti di sini udah mau keluar gitu ya. Nah, tinggal dikasih pesan misalnya. Ya, silahkan kembali lagi berbelanja gitu ya. Nanti berikutnya. Nah, dari tadi kita tadi pakai mediatornya ya. Isi mediatornya bagaimana? Masih misteri. Nah, sekarang ini adalah isi dari mediatornya. Di mediator ini dia karena objek-objek ini harus dia tangani, maka sama dia didaftar semua di sini gitu ya. Dan dalam kasus ini objek-objek ininya semua emang dibentuk di dalam mediator. Sebetulnya ini tidak harus dibentuk dalam mediator juga bisa gitu ya. Misalnya dibentuknya di klien kemudian dikirim ke sini misalnya ke mediator dikirim objek-objeknya yang berinteraksi siapa aja misalnya dalam bentuk array atau list gitu bisa. Nah, kemudian yang nangani tadi yang berkali-kali selalu kita panggil, yang menangani komunikasinya ada di method handle ini gitu ya. Dan dia menerima string merupakan state gitu. Nah, dari string yang state ini dia akan cek gitu. Kalau ternyata stringnya itu, state-nya itu welcome shop, nah dia berarti tahu, oh tadi dia ada di posisi yang welcome, kemudian dia harus pergi ke yang shop gitu ya. Atau komunikasinya dia berkomunikasi dengan objek shop. Nah, maka yang dia panggil objek shop dengan metode go-nya gitu. Kemudian kalau shop purchase, dia ada di posisi shop, kemudian dia panggil purchase go gitu ya. Dia berinteraksi ke objek purchase dan go-nya dipanggil. Kemudian yang ini ke exit gitu ya. Ini juga sama exit tapi dari welcome gitu dan ini dari shop. Ketiga-tiganya ini dia ke exit seperti itu. Oke, nah jadi penanganannya di sini ya. Nanti teman-teman di sini polanya bisa macam-macam gitu ya, nggak harus selalu seperti ini gitu. Shop titik purchase atau apa bisa macam-macam gitu di sini tergantung sesuai kebutuhan. Misalnya di sini mau diatur setiap ada satu kiriman tuh misalnya eh, satu interaksi dari satu objek maka dikirim ke semua objek. Berarti misalnya di sini melakukan looping gitu ya. Semua objek yang lain dikasih tahu kecuali dirinya sendiri misalnya gitu. Atau dia bisa milih
punya subgrup-subgrup gitu objeknya. Dia akan kirim message misalnya ke subgrup tertentu gitu. Nah, ini pengaturannya ada di sini ya, di handle-nya. Silahkan isi handle ini bisa diatur sesuai kebutuhan interaksinya memang seperti apa gitu ya yang dibutuhkan oleh objek-objek tersebut. Oke, nah ini kelas tesnya sederhana aja. Bikin objek dari tes mediator dari dirinya sendiri. Eh, Kemudian ya di sini di dalam konstruktornya gitu ya. Nah, di sini di pertama posisinya ada di welcome, kemudian dipanggil go-nya. Ini posisi awalnya dia jadinya. Nah, kemudian ini contoh untuk teman-teman yang menggunakan C# ya. Ini yang pertama adalah kelas welcome-nya. Ini adalah reference ke mediatornya. Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, di sini kemudian panggil, kalau ternyata yes, di handle dari welcome dia kemudian berinteraksi ke shop. Kalau enggak, dari welcome dia ke exit. Yang berikutnya ini untuk di object shop. Di object shop, kalau dia yes mau purchase ya, nah dia ke shop purchase mediator handle-nya. Kalau enggak, dia mediator handle shop ke exit gitu. Ini disposisi purchase yang ketiga. Nah, buy item now. Nah, kalau oke, maka dia kasih pesan sudah melakukan pembayaran. Setelah itu dia pindah ke exit. Nah, di sini seolah-olah kesannya kalau di sini emang seperti perpindahan state gitu ya. Nah, tapi sebetulnya handle ini cukup general. Nanti teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan interaksi atau komunikasinya seperti apa gitu ya. Bisa juga mengirim pesan misalnya antar objek tersebut gitu ya. Atau dia meminta request yang lain misalnya gitu. Oke, nah kemudian ini untuk exit yang terakhir ya. Nah, jadi ini tidak usah manggil handle lagi, langsung dia emang keluar gitu ya. Nah, ini adalah kelas utamanya, itu kelas mediatornya. Dia punya reference terhadap keempat objek yang dia handle. Kemudian keempat objek ini dia objeknya dibentuk di sini, objeknya dibuat ya. Nah, kemudian di sini adalah metode handle-nya pengaturan untuk semua komunikasi di antara objek-objek tersebut. Nah, jadi disimpan di sini semua pengaturan pola komunikasinya. Oke, nah ini tinggal program utamanya ya, main-nya. Oke, di main-nya posisi pertama dia ada di welcome, kemudian panggil metode go-nya. Nah, jadi mediator makes communication simpler. Jadi komunikasi antar objek yang kompleks bisa dibuat menjadi simple dengan bantuan mediator ini, gitu ya. Jadi di sini keseluruhan pola komunikasi yang ditanganinya, bukan satu buah request seperti yang di common pattern ya. Terima kasih teman-teman.